Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kembali kita akan mengupdate salah satu proyek strategi nasional yang ada di Jakarta, yaitu Stasiun Sentral Manggarai, yang nantinya insya Allah stasiun ini akan menjadi titik kumpul ataupun titik checkpointnya sebagai stasiun sentral di Jakarta, teman-teman. Stasiun Manggarai ini juga nanti akan dipersiapkan ya teman-teman untuk dapat diintegrasikan dengan beberapa moda transportasi yang ada di Jakarta seperti LRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya. Nantinya di kawasan ini ataupun di stasiun Manggarai ini juga nantinya akan ditata ya teman-teman, dan dikembangkan oleh DJKA ataupun Direktorat Jenderal Kereta Api bekerja sama dengan beberapa stakeholder pastinya yang ada di Jakarta dan pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan bisnis terpadu pastinya, sekaligus menata arus lalu lintas menuju ke stasiun. Dan di depan kita ini baru saja ada kereta listrik ya yang masuk, dan ini kayaknya kereta dari Bogor. Jadi kalau kereta listrik yang dari Bogor itu dan ingin berlanjut ke kota tua, itu biasanya dia checkpointnya di stasiun Manggarai ini teman-teman, ataupun yang mau ke Tangerang ya, ini biasanya checkpointnya di sini juga. Dan stasiun Manggarai ini teman-teman, selain penambahan jalur, di stasiun Manggarai juga akan ada penambahan luasan tempat terbuka teman-teman, sebagai tempat bertemunya orang yang lalu lalang di stasiun ini ataupun konkurs ya, dari yang sekarang yang sudah terbangun. Konkurs nantinya akan menjadi 2 kali lebih besar daripada saat ini teman-teman, sehingga masyarakat yang akan datang ke tempat ini pastinya akan merasa lebih nyaman saat melakukan transit dan kegiatan lainnya di stasiun ini. Nantinya sebanyak 8 jalur dari 18 jalur tersebut yang akan dibangun akan terletak pada lantai dasar ataupun at grade ya, dan 10 jalur layang di lantai 2. Sementara di lantai 1 difungsikan hanya untuk konkurs aja teman-teman, jadi bisa lebih enak ya. Dan di depan kita lihat ini adalah P-head lah ya yang akan dibangun. Dan di sini kalau kita lihat P-headnya itu di dalamnya itu ada tulang lagi ya. Ini masya Allah, ini betul-betul harus kuat memang ya, karena kalau asal besi biasa aja dan hanya corannya aja, ini kayaknya bakal rubuh ya. Tetapi insinyur kita ini sudah sangat teliti dan hebat ya dalam merancang konstruksi di pembangunan di Indonesia, salah satunya yaitu di Stasiun Sentral Manggarai teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada rangkaian besi ya, dan ini bukan besi hollow ya. Ini pasti besi padat ya, nggak ada rongga sama sekali, karena kita ketahui ini yang melewati nanti kereta ya, ini kereta api ya, maupun kereta listrik ya, yang bobotnya pasti berton-ton ya. Jadi dudukannya juga pasti harus benar-benar kuat ya, sehingga bisa menopang ribuan ton nantinya. Dan di sini kalau kita lihat girdernya sudah mulai terinstall ya, sudah ada beberapa terinstall, dan untuk topping off-nya juga sudah mulai ya. Dan oke, sekarang kita akan terbang menuju ke ini ya, tempat penurunan penumpang ataupun peron ya. Dan di sini sepertinya baru saja warga di penyangga Jakarta pastinya ya baru saja turun dan mungkin akan transit ya. Dan di sini kita lihat sangat padat sekali ya, sangat banyak sekali orang. Oke, saya coba zoom masuk ke dalam, dan yes, kalian bisa lihat ya, ini sangat ramai sekali, sangat padat sekali.
Tuh lihat tuh, waduh ramai sekali ya. Ini mau turun nih kayaknya nih. Dia biasanya habis turun ini dia akan transit teman-teman di bagian bawah. Dan yes, baru saja ada kereta lagi baru akan berhenti ya. Oke teman-teman, saya akan coba melipir ke sisi selatan ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana serunya turun dari stasiun sentral ini ya. Karena memang banyak di media ya bahwa ini stasiun Manggarai sebelum ini ya, sebelum selesai ini konstruksinya. Ini sangat banyak sekali mengatakan bahwa sangat seram sekali kalau transit di stasiun Manggarai ini, karena memang sangat padat sekali ya, sangat ramai sekali, apalagi di jam-jam pulang kantor. Aduh ampun, di sini nih benar-benar. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ini sangat banyak sekali pejuang-pejuang rupiah ya, pejuang keluarga untuk mencari nafkah yang lebih baik pastinya. Dan pada tahap pengembangan nantinya teman-teman, stasiun Manggarai juga akan dilengkapi 14 lift ya dan 14 eskalator untuk menunjang pergerakan penumpang pastinya. Dan output dan outcome proyek double track Manggarai Cikarang ataupun jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Untuk outputnya ataupun jangka pendeknya yaitu pemisahan jalur dan layanan penumpang antara kereta api komuter dan kereta api jarak jauh. Terus yang kedua, pemisahan jalur Bogor Line dan Bekasi Line di stasiun Manggarai. Terus output yang ketiganya yaitu pembangunan overtrack stasiun. Dan untuk outcome-nya ataupun jangka panjangnya ya teman-teman, peningkatan kapasitas jalur kereta jarak jauh dan komuter dari 700 kereta api per hari menjadi 1000 kereta api per harinya. Terus outcome yang keduanya itu yaitu menurunkan headway ataupun waktu tunggu ya dari 7 menit menjadi 3 menit. Terus outcome yang ketiganya adalah peningkatan kapasitas penumpang kereta listrik peningkatan kapasitas penumpang KRL menuju 2 juta PNP per hari. Dan outcome yang keempatnya yaitu peningkatan keselamatan dengan menghilangkan level crossing penumpang di stasiun dan perlintasan sebidang. Dan di sini kalau kita lihat ya, jalanannya sedikit mengecil ya, karena ini memang stasiun Manggarai ini kayak makan si buah si malakama ya. Tempatnya cukup baik, cuma ya kawasannya yang memang agak sedikit maaf ya, agak kumel lah istilahnya. Karena waktu saya ingat sekali waktu stasiun Manggarai ini ya, sebelum ada proyek strategi nasional di sini, ini sangat banyak sekali masyarakat ataupun pengamat ya, ini bertanya-tanya. Sekarang aku tanya sama kamu, potongan model apa rambut kamu itu? Kamu nanya? Iya, saya nanya. Bukan saya yang bertanya. Memang bukan. Kamu nanya-nanya, bertanya-tanya. Ini bocah obatnya entek apa ya? Kamu nanya rambut aku model apa? Nah itu, dari tadi aku pun nanya seperti itu. Kenapa ini stasiun Manggarai akhirnya dijadikan stasiun sentral? Padahal masih ada stasiun Gambir, terus masih ada stasiun Tanah Abang juga. Tapi kenapa malah dipilih di tempat ini teman-teman? Sehingga terjadilah seperti biasa ya, diskusi ataupun debat-debat. Tapi akhirnya pemerintah kita tetap mengambil pilihan ya, bahwa stasiun Manggarai ini akan menjadi satu stasiun sentral. Dan di bawah ini kalau kalian lihat sangat ramai sekali ya, padat merayap nih rumah-rumah. Dan kayaknya rumah-rumah tersebut sepertinya rumah-rumah yang ini ya, semi permanen yang tidak memiliki sertifikat tanah. Dan di sini kalau kita lihat ya, nih jalanannya mengecil di sini, berbeda jauh di Gambir ya. Di Gambir sangat lempeng sekali, sangat besar sekali. Tapi ya nanti kita lihat bagaimana ending dari semua ini ya, karena yang ditargetkan ini bisa selesai 2024-2025, dan proyek ini sudah berjalan dari tahun 2016 kalau tidak salah ya proyeknya.
dan hingga saat ini, dan tahap pertama ini sudah diresmikan ya oleh Pak Joko Widodo selaku presiden tercinta kita, tepatnya di tanggal 26 Desember tahun 2022 teman-teman. Dan sekarang masuk ke tahap kedua, dan tahap kedua ini kayaknya sudah hampir selesai juga ya. Semoga saja ini proyek Stasiun Sentral Manggarai cepat selesai. Dan yes, inilah alasan terbesarnya kenapa pemerintah pusat kita kekeh bahwa Stasiun Manggarai ini bisa dijadikan stasiun sentral kereta di Jakarta, karena disinilah letak alasannya teman-teman. Di sini ada deponya ya, ataupun balai jasa ataupun rumah sakit lah ya, rumah sakit kereta, yang jika ada kereta yang butuh perawatan bisa langsung melipir ya ke tempat ini, karena cukup besar tempat ini balai jasanya. Dan di sini juga kalau kita lihat di sisi kanan itu adalah kereta ini ya yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini kereta bandara ini teman-teman, karena bentuknya lebih bagus. Dan sini kalau kita lihat ada 3 ya teman-teman, itu ada depo KRL Manggarai, kereta api Indonesia. Dan memang saya akui ya teman-teman, di sini memang luasnya sangat besar sekali ya, sangat banyak sekali ruang-ruang ininya, ruang-ruang ICU-nya. Banyak ruang-ruang yang ataupun tempat-tempat yang bisa dijadikan maintenance kereta ya. Dan di sini kalau kita lihat ada body workshop-nya juga banyak. Dan di sini paduan warnanya cukup menarik ya teman-teman. Ada warna kuning, coklat, biru, hijau bercampur hitam putih ya, sangat bagus sekali. Dan itu ada body workshop ataupun ini ya untuk bagian bodinya. Terus di sini juga bagusnya ada bagian gardannya teman-teman. Ini saat ini kita akan terbang menuju ke sisi gardannya ataupun bengkel gardan. Dan yes, itu di bawah itu sebentar lagi saya akan zoom masuk ke dalam. Video ini saya ambil di pagi hari ya teman-teman, jadi belum terlalu banyak pekerja yang datang. Dan yes, itu ada wheel and bogie workshop, jadi ini dia bagian gardannya teman-teman, ataupun bagian as rodanya ya. Dan tempatnya cukup bersih ya, ini sangat terawat sekali ini tempat ya. Semoga saja dengan dijadikannya Stasiun Manggarai ini menjadi stasiun sentral, sehingga pelayanan kereta baik itu kereta listrik ataupun kereta api semakin meningkat, sehingga kenyamanan yang didapatkan oleh masyarakat itu bisa lebih maksimal. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena satu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berjalan, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada terus sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog ataupun penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.